Kami kalau kita enggak ngikutin ketinggalan. Yang penting poinnya yang membawa kebaikan akhirat gitu ya. Jadi abadi gitu. Mohon izin ibu-ibu sekalian, Maem ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar kedengeran yang di luar? Oh iya, santai yang di luar lega, ada anginnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu semuanya? Saya sampai kangen Bu. Liburnya kelamaan, ya Allah. Saya bilang ya, ngajinya liburnya kelamaan. Libur sehari aja, ini mah libur sampai berbulan-bulan. Semangat istiqomah Bismillah. Nah, itu ya. Semangat istiqomah Bismillah. Alhamdulillah, pertama dan utama yang sangat saya hormati yaitu teman saya, sahabat saya tercinta, yaitu pertama kali saya menginjakan ke Jakarta mengenal Maem. Bukan menginjakan ke Jakarta, tapi menginjakan kaki saya ke RW 07, tepatnya di RW 8. RW 8 kan RT 8 sini ya. Mengenal namanya Maem. Nah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagian daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, atas izinnya akhirnya kita bersahabat dalam tali ikatan yang disebut dengan tholabul ilmi. Dari keberkahan Al-Qur'an kita bisa bersahabat. Semoga bagian daripada keberkahan ilmu yang akan membawa manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kita bersahabat bukan hanya di dunia, tapi kelak menjadi sahabat yang terbaik di akhirat kelak sebagai pembela jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dapat memenuhi undangannya sahibul bait, yaitu Ibu Maem jadi itu ya. Ibu Heriah yang biasa dengan sapaannya sebagai bagian daripada keakraban yaitu Maem. Tapi kalau lagi acara Ibu Khairiyah ya, sebagai penghormatan bagian daripada haul yang keempat, terkhusus suami tercinta yaitu Bapak almarhum Bapak Ahyar Muhayyar bin Usin ya, bin Usin, yang alhamdulillah tadi kita sama-sama sudah mendoakan mulai dari membaca Al-Quran, Yasin, surah Yasin, tahlil dan doa. Semoga almarhum yang ada di alam kubur diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi royah Riyadul Jannah dan surga yang terbaik jannahnya untuk almarhum Bapak Muhayyar bin Usin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan tak lupa para pengikutnya yang selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi bagian daripada kecintaan kita kepada keluarga yang telah meninggal dunia, khususnya kepada suami tercinta Ibu Khairiyah. Bagian daripada haul yang keempat ini ada 3 yang ingin saya sampaikan, dipersingkat tapi padat. Bahwasanya Allah menciptakan dunia ini, sebelum dunia ini diciptakan sudah bagian daripada 50.000 tahun yang silam. Sebelum diciptakan bagian daripada dunia ini, Allah menciptakan dulu cerita skenario
manusia. Jadi Allah menciptakan dulu apa itu? Dunia. Tapi sebelumnya sudah menciptakan rangkaian daripada ceritanya dulu gitu kan. Nah udah, jadi Allah menginginkan apa? Menginginkan tadi bagiannya adalah setiap manusia. Pertama jin dulu ya, jin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bukan hanya manusia Bu, yang pertama adalah jin. Apa ayatnya Bu? Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagian daripada inilah yang mesti kita ingat, bahwasanya setiap jiwa akan mati. Setiap jiwa akan kembali kepada haribaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingat acara haul ini kepada bagian dari kecintaan keluarga kita, entah itu suami, entah itu ibu, entah itu anak, entah itu keluarga kita yang kita cintai. Yang pertama adalah mengingatnya bagian daripada apa Bu? Mengingat kebaikannya. Kalau sudah meninggal nih Bu, gak usah lagi diceritakan yang buruknya. Jangan, kasihan ya. Jangan diungkit-ungkit mulu, saking bencinya diungkit-ungkit terus itu mertua gitu kan. Jangan disebut lagi bapaknya, disebut lagi bapaknya. Jangan ya Bu ya. Benci biarin dah, itu zaman dahulu kala. Kalau sudah meninggal ditutup ceritanya. Jadi apa yang diceritakan? Yang pertama adalah kebaikannya. Keburukannya tutup. Kasihan dia. Karena dia punya keturunan, punya juriyah. Saya memiliki tetangga yang dikit-dikit almarhum suaminya diceritain, bukan ceritain kebaikannya tapi keburukannya terus. Saya bilang Bu, banyakin istighfar, kasihan. Keturunannya ada, masih hidup. Makanya perbaiki keturunan kita, dasarnya adalah dari seorang ibu. Ya Bu ya, dari seorang ibu. Oleh karena itu ketika suami telah meninggal dunia, maka ceritakanlah kepada keturunan kita. Kita pasti punya keturunan ya Bu ya, punya anak, tentu menikah. Menikah itu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaguskanlah keturunan kita dengan bercerita, oh kakek kamu dulu begini ya kan. Apalagi almarhum Pak Ahyar ini bagian daripada seorang guru, figur, bagian daripada bukan hanya di keluarga tapi figur di sekolah, ya kan? Figur untuk siswanya, untuk siswinya, karena cerita ini dirangkai bagian daripada sudah skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ceritakanlah yang baik-baik dalam mengenang, dalam rangka haul yang tak terasa sudah ke-4 tahun. Lama apa sedikit Bu? 4 tahun? Lama Bu. Lama. Makanya nggak ngaji-ngaji nih lama juga. Tahu-tahu sudah sebulan, tahu-tahu sudah 2 bulan. Maka saya ingatkan dikit lagi mau Ramadan. No tuh kan, kelewat waktu, ya kan? Jangan sampai bagian kita tergolong kepada orang-orang yang ternyata kita tidak menyukai Al-Quran. Orang yang tidak menyukai Al-Quran itu ada 4 Bu. Yang pertama, dia tidak mau membaca Al-Quran secara rutin. Oh saya baca tapi jarang-jarang, itu termasuk juga. Males hawanya, banyak setannya, setan lagi yang kena. Padahal di dirinya ada yang disebut dengan nafsu amarah bisu. Udah diajarin belum Bu? Belum ya. Ada namanya nafsu amarah bisu, ada namanya nafsu lawamah. Dah di bawah nafsu lawamah itu ada namanya si ajajil Bu. Makanya kenapa kita disunahkan kalau habis bangun tidur, ibu wajahnya dibasuh. Lalu apa? Dibuang ini Bu. Biar apa? Biar setannya keluar. Di sini tempatnya Bu. Ya. Tempatnya setan di situ Bu. Namanya itu yang akan menggoda kita, nafsu lawamah sama nafsu amarah bisu. Jadi gini, Allah menciptakan manusia itu tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita harus tahu apa tujuannya. Karena harus pakai ilmu. Dulu saya galau-galau karena ilmunya nggak ada. Ternyata pas saya cari, oh ketemu, oh ini dia. Dipakai untuk realisasinya. Maka dengan cara apa? Dengan cara perbanyak puasa Senin Kamis, perbanyak apa lagi? Puasa pertengahan bulan, belajar lagi ya.
belajar itu menahan hawa nafsu seperti itu, belajar puasa Senin Kemis, belajar puasa pertengahan bulan, atau puasa boleh lah, puasa Nabi Daud boleh. Tapi yang paling poin adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbanyak dengan melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagian dari nafsu lawan ini, jadi kedua, nafsu pertama adalah yang disebut dengan nafsu amaro bisu. Ciri-cirinya nafsu amaro bisu ini, Bu, dia tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya bawaan gedek aja sama orang gitu, Bu. Iya. Ternyata saya dulu suka gedek sama orang gitu kan. Oh, saya buangnya dengan cara apa? Puasa Senin Kemis. Itu, Bu, obatnya. Iya. Ya, jadi insya Allah puasa Senin Kemis bukan hanya mengobati hati kita, tapi ternyata hikmahnya pertama apa? Kalau Senin, contoh Rasulullah itu dalam arti catatan sebagai puasanya kelahirannya. Kalau hari Kamis adalah catatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada daripada malaikat, di store-nya pada asar. Asar itu distorkan, Bu, catatan kita. Maka kalau kita lagi puasa itu ada nilai plusnya, ditambah ternyata si Fulan bin Fulan dia lagi puasa Senin Kemis. Itu, Bu. Nah, maka puasa ini menjadikan hati kita menjadi yang tadinya banyak dosa, yang tadinya hitam, setitik demi setitik itu akan berubah. Makanya dibilang tadi, sekarang Bu Nani lebih ceria. Kata orang-orang gitu, Bu, iya sekarang saya happy, saya udah gak riba lagi. Pokoknya makan hari ini ada saya makan. Orang lagi ke saya bayar utang, tunggu dulu, saya lagi nyari dulu buat bayar utang. Dia bilang gitu kan. Saya gituin, Bu, saya udah gak mau riba-riba lagi. Saya bilang contohnya HP saya berapa bulan saya gak punya HP kan gitu. Nah contoh itu, Bu, saya mendekatkan diri kepada Allah, bagian daripada memperbaiki hati agar tidak bagian tadi ada nafsu amaro bisu. Itu pertama obatnya. Dengan mengingat di haul yang keempat ini, bahwasanya dengan mengenang kebaikan maka diri kita perbaiki dari sejarah perjalanannya almarhum. Maka berikanlah bagian contoh-contoh cerita yang membuat semangat keluarga untuk menjadi motivasi yang terbaik. Anaknya kan almarhum satu misalkan, sekarang udah jadi guru, alhamdulillah. Menjadi guru hari ini tadi tanggal 25 November 20 November tepatnya di hari 25 di hari guru. Alhamdulillah berbarengan Mak Em ya. Jadi haulnya berbarengan dengan hari guru. Jadi ucapan ajak ngomong tuh, Pak selamat hari guru. Gitu kan. Nah itu udah ya, selamat ulang tahun. Insya Allah, Bu, bagian daripada apa? Kecintaan ketika orang yang sudah meninggal dunia itu dia minta dikembalikan oleh Allah dengan cuma sebentar aja. Tujuannya apa? Hanya ingin beramal soleh. Catat, Bu, ya, hanya ingin beramal soleh. Tidak ada yang lain, tidak sholat tetapi amal soleh. Tujuannya apa? Biar dia perbanyak sedekah. Dia pengen kembali ke dunia, bilang sama Allah, saya ingin kembali ke dunia walaupun hanya 5 menit. Dia mau jual-jualin tuh harta kekayaannya, gedungnya yang bertingkat dan lain sebagainya, mau dijual-jualin, mau disedekahin. Tapi ternyata kata Allah, jasadnya sudah di bumi dan tidak bisa kembali. Ruhnya sudah tertahan di lijin apa di liin? Liin apa sih, Jin? Kita udah belajar itu. Udah, tapi kadang lupa. Lupa ya, karena jarang ngaji. Itu ya. Maka bagian daripada ada liin, ada si jin. PR dan tuh ingetin tuh yang baik di mana, liin apa si jin gitu kan. Nah, itu minta untuk kembali ke dunia hanya untuk beramal soleh. Makanya, Bu, pada haul pertama tadi ceritakan kebaikannya. Kedua, sedekah ini, Bu, sedekah atas nama almarhum. Kira-kira sampai enggak? Insya Allah Sampai, Bu, karena ini disampaikan dalam Al-Quran. Maka sampailah sedekahnya atas nama almarhum, misalkan dari anaknya,
dari istrinya atas nama almarhum, insya Allah Allah berikan pahala terbaik dari sedekah atas nama almarhum. Makanya ibu kalau sedekah, misalkan pas lebaran nih beli baju, kalau saya pernah ada anak saya yang keguguran satu dulu zamannya nggak tahu saya ini lagi ya, ternyata satu di bawah usia 3 bulan lebih tapi sudah dikasih ruh ya. Itu saya bilang setiap jatuhnya kepada tanggal yang ditentukan gitu saya beli baju sesuai dengan usianya misalkan gitu kan, tapi niatnya dikasih, Bu saya beli baju gitu kan, ibu mau enggak, tapi ini masih baru, tidak diunjukin kepada ini, tidak, tapi itu menyinggung perasaan niat kan buat almarhum. Itu kan bayi, kalau bayi udah otomatis kan jaminannya surga. Tapi kalau misalkan ibu suaminya meninggal dunia, main gini pokok ataupun apa di bulan Ramadan boleh ya, insya Allah. Yang penting kita ikhlas sampai Bu ya atas namanya gitu ya. Begitu juga kecintaan kita kepada kedua orang tua. Kalau memang ibu mau sedekah terbaik, mau bangun masjid, boleh atas nama orang tua. Itu pahalanya sampai, bahagia hati orang tua. Jadi kalau mengatakan tidak sampai, dia tidak tahu ilmunya. Digalilah. Makanya tadi ilmu itu adalah sumber pengetahuan. Kalau cuma baru katanya tapi tidak menggali, itu repot ya. Makanya belajarnya bukan kata kiai atau kata mama dede, tapi berdasarkan sanad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelan-pelan sudah menaliin, sudah mengasih jin, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi menguatkan hati kita, itu tujuannya apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua tadi apa? Bersedekah. Yang ketiga ini bagian daripada selalu menyambung tali silaturahim kepada almarhum. Misalkan ada berapa keluarganya tuh, gitu kan? Kenalin tuh Bu anak-anak kita ini, bapak, anaknya ini kenalin, sampai jangan sampai nanti mati itu 3 poin ini yang Allah bagian ingatkan di acara haul, yang tiada lain adalah mengenang kebaikan dari almarhum. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bagian daripada keberkahan daripada acara hari ini, semoga Maem dan keluarga besar Maem yang alhamdulillah sudah bertambah cucunya ya. Pertama belum, baru satu ya, insya Allah ditambahkan lagi perempuan. Didoain ya, tambah 1, insya Allah keberkahan dari keluarga Maem, yang mudah-mudahan kakeknya almarhum adalah seorang guru, insya Allah juriyahnya yang kelak nanti menjadi qurrata ayun, sampai nanti perjumpaannya kita bersama keluarga kita di jannahnya bersama-sama dapat berjumpa, amin ya robbal alamin. Demikian 3 poin tentang acara haul ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu sekalian, sama-sama kita tutup dengan doa akhir dan doa kafaratul majlis taklim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqil Fatihah wa basiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man ya'fi yaghfir wa yarham. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal salama wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adabil akhirah. Wasrif'ana bihaqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim. Sarwa dunya wa sarwal akhirah, kafarullahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir dabir wa ya muyassir yasir wa ya musahil sahil.
sahil umurana wa balik maqasidana Amin. Jatina wa sadid uyunana Di depan udah. qulubana wa sahihat Amin. sadana wa sasidurana wa Amin. kami masru'atina wa barik awladana wa arzaqana wa ulumana wa kula ma'ataitana bifadika wa manika ya akraman akramin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Amin. Maha terpuji Engkau ya Allah. Amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Amin. Kami di sini semua memohon ampunan-Mu. Amin. Engkaulah penerima taubat kami. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin ya kekurangan kekurangannya. Oh, udah ya.